Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama la niyatin li kamalihi wa ada kamalu. Bangsa ini nggak ngerti lagi. Hari ini informasinya gara-gara Gibran maju jadi cawapres, keluarga besar Jokowi dilaporkan ke KPK. Yang ngelaporinnya kan lucu. Sedangkan KPK ini di bawah presiden satu. Sudah itu masalah gugatan mereka ke MK mengenai masalah umur. Ini kan juga lucu. Yang MK-nya juga menanggapi gugatan itu harusnya tidak diterima gugatan itu karena jelas di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 6 itu kan jelas presiden, calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Republik Indonesia. Ya kan, yang berkedudukan di Indonesia, ya kan, sehat jasmani dan rohani, itu jelas. Adapun keluarnya undang-undang Pilpres itu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar pasal 6 itu pecahannya penjabarannya ke bawah. Jadi jangan menyentuh jangan diganggu masalah hak itu. Ini kan sudah diganggu masalah umur segala macam. Jadi harusnya ditolak gugatan sebelum ini kan. Ditolak gugatan itu. Ini kan MK. Di MK kan kejebak oleh pemohon. Ini kan terperangkap MK oleh pemohon. Sedangkan pemohon itu kalau pemohon ini sengaja dibuat karena pemohon itu sudah tahu. Sebenarnya kalau pemohon itu benar-benar dia pakai hati nurani, nggak perlu digugat, itu jelas Undang-Undang Dasar kok, sudah jelas. Undang-Undang Dasar 1945 dasarnya hukum Republik ini itu jelas di pasal 6 itu tentang terkait masalah presiden, kinerja presiden, hak presiden, calon presiden itu kan diatur semua di undang-undang. Dan dasar itulah dibuatnya undang-undang Pilpres, ya kan. Jadi jangan kepancing. Ini mah akhirnya MK kepancing. Sudah itu dibikin mereka skenario busuk seperti ini, keluarga Jokowi. Gak ketemu lagi kita pemimpin bangsa kayak Jokowi ini. Bener aja. Otak korengan semua. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Gibran maju kalah mereka, ya kan? Ada yang di Jokowi ini dicintai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dia kalau nyalon lagi menang, itu yang dipikir mereka bagaimana bisa. Inilah keburukan politik Indonesia ini. Maka saya nggak pernah berkembang dan saya nggak percaya sekali sama anggota dewan itu, bener aja. Maka saya lebih baik golongan putih saya kalau anggota dewan nggak milih saya. Lebih baik saya nggak milih karena sudah pasti Al-Quran di atas kepala, sumpah mereka dilanggar. Bayangin, Tuhan aja dibohongin oleh politikus Indonesia ini. Nah, ketemu tokoh yang bagus, dicari celah supaya busuk. Dulu gambar Jokowi dipasang dari palak monyet, palak kodok segala macam, jokodok segala macam. Apa? Masih menang. Akhirnya malu sendiri. Nah, bangunlah bangsa ini dengan baik-baik. Seluruh bangsa Indonesia ini, warga negara anak-anak bangsa ini. Siapa yang bagus banget? Kalau bangsa kita sudah terpecah belah, sudah saling gontok-gontokan. Jadi pakai nurani, jangan pakai nafsu. Kamu orang ini kan haus akan kekuasaan. Nah, ngomong Jokowi ya wajar hak aja. Kalau kamu orang mampu nyalon juga. Kenapa kok yang lain bisa nyalon? Anaknya Jokowi mau dicegah lah, digugat lah masalah umur lah, kan aneh. Aneh politik Indonesia ini. Tetap makanya balik, nggak usah banyak aturan lah Indonesia ini. Pulang ke Undang-Undang Dasar aja. Dasar banyak. Jangan anggota DPR itu banyak yang nggak ngerti isi Undang-Undang Dasar 1945. Hak dorang selaku dewan apa, hak dorang selaku rakyat apa, tugas dorang kepada rakyat apa. Nggak ada yang tahu, saya yakin. Kenapa? Karena di otak dorang ini mau nyalon, cari setiap TPS dorang dapat suara, beli pala, ya kan. Ini yang terjadi politik Indonesia. Beli suara sudah itu jadi gali modal, mulangin kekalahan. Ini yang terjadi di bangsa ini sekarang. Apa aturan ini? Saya nggak suka, saya nggak becus aturan bangsa ini sudah. Kebanyakan bener aturan anggota dewan bikin aturan sudah itu nggak diterapkan. Ini kan banyak bener undang-undang yang tidak terserap oleh akal rakyat Indonesia. Ya kan? Jangan-jangan juga verifikasi. Sekarang saya curiga malah verifikasi kalau mau diulang lagi kita verifikasi masalah partai, saya yakin banyak yang nggak lulus sekarang ini. Kenapa? Semua partai ini kan perlu KTP. Jangan KTP orang satu bisa 3 partai dia ada semua. Karena KTP dapat orang nyuri mungkin. Nah ini yang terjadi di bangsa ini sudah itu gontok-gontokan.
Aneh bangsa ini. Ya Allah, ya semoga anak-anak bangsa diberikan pemikiran yang cerdas ya Allah. Jangan sampai untuk otot-otot. Nggak mungkin terbentuk suatu kenyamanan, suatu kedamaian di negeri ini kalau kita saling gontok-gontokan. Namanya kalau udah gontok-gontokan sudah nggak ada kedamaian. Belajarlah berpikir jernih. Iya, sudah jelas undang-undang dasar ada aturannya yang mengatur masalah capres dan wakil presiden dan wakil presiden digugat supaya anak Jokowi, orang ngomong supaya ngeluluskan anak Jokowi, yang sebenarnya yang ngegugat ini supaya anak Jokowi nggak lulus, maka orang ngegugat, itu isinya. Sudah itu setelah diputuskan MK, orang ngomong ngeluluskan anak Jokowi, kan gila. Yang ngegugat ini pengen supaya anak Jokowi nggak lulus, ya kan seperti itu. Setelah diluluskan nyalahin anak Jokowi, sakit jiwa, ya sakit jiwa. Yang gugatnya sakit jiwa, ngelanggar itu, asli ngelanggar, itu sudah diatur oleh undang-undang. Udahlah kita patuh sama undang-undang dasar. Kayak kami ini, anak bangsa ini ya, tugas kami kayak kami pengangguran ini, yang kami terapin pasal 26, 27, 28, 29. Itu hak kami selaku warga negara. Dalam hukum di 27, dalam hak di 28, dalam agama kami di 29. Nah itu yang kami pelajari. Nah ini saya yakin jangan-jangan anggota dewan, anggota DPR di sana itu nggak ada yang ngerti nggak masalah undang-undang dasar semua. Dasarnya hukum republik ini, terbentuknya hukum di republik ini, aturan yang terbentuk di republik ini kan dasarnya dari undang-undang dasar. Jadi belajar dulu lah yang bikin gugatan ini, jangan dijadiin jangan jadi sandungan terus. Kamu tidak susah. Inilah susah melihat orang senang melihat orang susah yang ngegugat ini. Semoga yang ngegugat ini cepat-cepat diambil Allah kalau dia bikin kacau dunia ini, ya Allah.